Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Namaku Ayu. Aku menikah dengan Mas Agus sudah hampir 8 tahun. Kami dulu tinggal di Jogja, menjalani kehidupan rumah tangga yang sederhana tapi bahagia. Mas Agus adalah pegawai di sebuah perusahaan logistik, sedangkan aku ibu rumah tangga yang kadang menerima pesanan kue dari tetangga. Segalanya berjalan baik-baik hingga datang surat pindah tugas dari kantornya. Mas Agus dipindah ke cabang Malang. Awalnya kami sempat ragu, tapi karena peluang karir yang lebih baik, akhirnya kami sepakat pindah ke kota apel itu. Di sanalah semua mimpi buruk itu bermula. Mas Agus punya atasan baru, seorang janda bernama Mirna. Penampilannya menawan, gaya bicaranya lembut, dan dia punya sesuatu yang membuat banyak pria muda terpesona. Awalnya aku hanya mendengar cerita tentang Mirna dari Mas Agus, tapi entah kenapa setiap kali nama itu disebut, perasaanku tidak enak. Ada hawa dingin yang menyelusup masuk ke dalam dada. Beberapa bulan setelah kami menetap di Malang, Mas Agus mulai berubah. Dia sering pulang larut malam, kadang menginap di kantor dengan alasan lembur. Ia juga mulai mudah marah dan menjauh dariku tanpa alasan jelas. Yang paling mengerikan adalah sejak saat itu rumah kami mulai dihantui kejadian aneh. Bau bunga melati yang menyeruak tanpa sebab, bayangan perempuan berambut panjang yang berdiri di sudut kamar, dan aku mulai sering mimpi buruk selalu tentang sosok Mirna yang tertawa sambil membawa boneka dengan rambutku sendiri yang terikat di lehernya. Aku tahu ada yang tidak beres. Mirna bukan sekedar atasan, dia bukan sekedar wanita biasa. Dia sedang mencoba merebut suamiku dengan cara yang tidak manusiawi. Hari itu, aku sedang mencuci piring saat mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal aku sendirian di rumah. Mas Agus bilang dia akan pulang larut malam karena harus lembur. Rumah kami kecil, hanya 2 lantai dan tidak banyak ruang yang bisa dijelajahi. Aku diam sejenak, mencoba mendengarkan lebih jelas. Langkah kaki itu terdengar pelan, berat seperti menyeret kaki. Jantungku berdegup kencang. Aku bergegas ke atas sambil membawa sapu. Walau aku tahu benda itu tak ada gunanya kalau berhadapan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Saat tiba di lantai 2, tidak ada apa-apa. Tapi saat aku berbalik hendak turun, sebuah suara berbisik tepat di telingaku. "Dia bukan milikmu lagi." Aku tersentak. Tidak ada siapa-siapa di belakangku. Udara terasa beku. Tengkukku dingin seperti diludahi es. Aku berlari turun sambil membaca doa sebiasaku. Malam itu, Mas Agus pulang sekitar pukul 2 dini hari. Aku sudah menunggunya di ruang tamu dengan mata sembab dan hati penuh tanya. "Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini berubah? Kamu selingkuh ya?" Tanya aku langsung tak tahan lagi. Mas Agus hanya diam. Wajahnya kusut dan matanya kosong. Seperti tubuhnya ada di rumah tapi jiwanya entah di mana. "Aku capek, Yu. Jangan tanya macam-macam." Jawabnya singkat, lalu langsung masuk kamar tanpa menatapku. Aku menangis malam itu sendirian di ruang tamu. Tapi yang paling membuatku ketakutan bukan sikap Mas Agus, tapi suara yang lagi-lagi berbisik dari arah dapur. "Kalau kamu tidak pergi, kamu akan mati." Esok harinya, aku menemukan sesuatu di bawah tempat tidur kami. Sebuah boneka kecil terbuat dari jerami, dililit benang hitam dan merah.
Di bagian dadanya tertancap paku berkarat. Di wajahnya ada bercak merah seperti darah kering. Tanganku gemetar. Aku tahu ini bukan benda mainan biasa. Ini adalah media santet. Aku segera membungkusnya dengan kain dan membakarnya di halaman belakang. Tapi saat api menyala dan boneka itu mulai terbakar, aku mendengar jeritan bukan dari boneka, tapi dari dalam rumah, jeritan perempuan. Saat aku masuk, Mas Agus sedang duduk di lantai kamar mandi, memegangi dadanya. Ia mengerang kesakitan. "Sakit, dada aku, panas banget," katanya. Aku panik, tapi saat melihat wajahnya, aku merasa ngeri. Bola matanya memerah, dan dari mulutnya menetes darah hitam yang kental. Aku tahu itu bukan sakit biasa. Aku harus mencari bantuan. Dan satu nama yang langsung terlintas di benakku, Buyati, dukun tua di kampung sebelah yang dikenal bisa menangkal ilmu hitam. Pagi itu, aku tak buang waktu. Setelah memastikan Mas Agus bisa ditinggal sebentar, aku langsung menuju kampung sebelah mencari rumah Buyati. Rumahnya berada di ujung gang sempit, dikelilingi pohon-pohon besar yang tampak tua dan menyeramkan. Di depan rumah ada sesajen yang masih mengepul, aroma menyan menusuk hidung. Orang-orang bilang Buyati adalah satu-satunya dukun putih yang masih bersih dan menolak menggunakan ilmu hitam. Saat aku mengetuk pintu, wanita tua dengan mata tajam itu membuka tanpa bicara sepatah kata pun. Tapi sebelum aku buka suara, dia sudah bicara duluan. "Kamu istri yang suaminya disayang jin perempuan itu ya?" Aku tertegun, belum sempat menjawab. Buyati menarik tanganku masuk ke dalam. "Kamu sudah kesurupan mimpi buruk beberapa malam ini kan? Suka dengar suara bisikan, melihat bayangan, dan suamimu makin jauh." Aku mengangguk cepat, nyaris menangis. "Iya Bu, saya juga nemu boneka jerami di bawah kasur saya. Suami saya muntah darah setelah saya bakar." Buyati menghela napas. "Mirna itu bukan sekedar manusia biasa, Yu. Dia punya perjanjian. Dia bisa mengirim santet lewat media apapun. Dan dia sudah mengikat suamimu pakai pelet darah dan ari-ari anaknya yang meninggal." Aku terperanjat. "Anak meninggal?" "Iya, Mirna pernah hamil saat masih jadi istri orang. Anaknya lahir mati dan jasadnya dikubur diam-diam di belakang rumahnya. Dia pakai jasad anak itu buat perjanjian pesugihan dan pemikat." Buyati mempersiapkan sajen dan air bunga 7 rupa. Dia memberiku sebotol air yang katanya harus aku percikan ke seluruh sudut rumah, terutama kamar tidur. Ia juga menyiapkan kemenyan dan telur ayam kampung untuk membuka jalan dan membuang energi kotor yang menempel. Malam harinya, Buyati datang ke rumah bersama satu muridnya. Rumah kami langsung diselimuti aroma kemenyan dan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang aku tak mengerti, tapi membuat bulu kuduk meremang. Saat proses pengusiran santet dimulai, Mas Agus tiba-tiba menjerit histeris di kamar. Tubuhnya melengkung ke belakang, matanya membelalak merah, dan suara perempuan keluar dari mulutnya. "Kalian tidak akan bisa memisahkan kami. Dia milikku, Agus milikku." Buyati tidak gentar. Ia taburkan air bunga ke tubuh Mas Agus, sambil terus melafalkan mantra. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Angin kencang berembus dari arah dapur. Suara perempuan tertawa menggema, disusul dengan isakan bayi dari atap rumah. "Dia akan mati kalau kamu terus ganggu aku, Ayu.
Suara itu menjerit. Bu Yati segera membakar telur ayam yang dibungkus kain putih. Bau busuk menyengat menguar. Tiba-tiba Mas Agus muntah darah hitam lagi. Kali ini bercampur gumpalan rambut dan potongan kuku. Beberapa detik kemudian, tubuhnya lemas, matanya kembali normal. Ia menangis sambil memanggil namaku. Ayu, ampuni aku. Aku, aku nggak sadar. Selama ini aku kayak dikendalikan. Setelah malam itu, keadaan Mas Agus sedikit membaik. Tapi Bu Yati bilang ini belum selesai. Selama jasad bayi itu masih jadi tumbal, Mirna masih punya kekuatan. Kita harus memutus ikatan mereka dari sumbernya, kata Bu Yati. Aku dan Bu Yati menyusun rencana. Diam-diam, kami harus mencari lokasi di kuburnya bayi Mirna, yang menurut kabar dikubur di halaman belakang rumahnya. Rumah Mirna berada di kawasan perumahan elit dan agak sulit dimasuki begitu saja. Tapi aku nekat. Dengan alasan ingin mengembalikan barang Mas Agus yang tertinggal di kantor, aku berhasil menyelinap masuk ke rumah Mirna saat dia sedang keluar. Aku pura-pura ramah kepada penjaga keamanan, membawa dus berisi baju, tapi dalam dus itu Bu Yati sembunyikan jimat pelacak dari bunga kantil dan tanah kuburan. Begitu tiba di halaman belakang rumah Mirna, jimat itu langsung bergetar hebat. Tanah di dekat pohon kamboja besar terasa panas dan lembab, meski tidak turun hujan. Bu Yati menancapkan dupa dan menaruh telur ayam di atas tanah. Tak lama kemudian, telur itu meletus sendiri, retak, mengeluarkan darah segar dari dalamnya. Di sini tempatnya, ucap Bu Yati lirih. Kami menggali perlahan. Tanahnya hitam legam dan baunya seperti bangkai. Setelah menggali sekitar setengah meter, kami menemukan peti kayu kecil yang sudah lapuk. Di dalamnya terbungkus kain kafan lusuh sesosok bayi. Bayi laki-laki dengan wajah sudah membusuk, tapi kedua matanya masih utuh dan terbuka. Tiba-tiba, angin kencang berputar di sekeliling kami. Langit yang tadinya cerah berubah gelap. Dari dalam rumah terdengar teriakan histeris. Berhenti, jangan ganggu anakku, teriaknya dengan suara yang bukan suara manusia. Ia berlari ke arah kami. Wajahnya berubah, matanya hitam semua. Kulitnya pucat dan rambutnya menjuntai seperti ular hidup. Bu Yati berdiri tegak, membentangkan tangan. Aku tahu semua dosamu, Mirna. Kau perjanjikan anakmu sendiri untuk kekuasaan dan nafsumu. Mirna meraung, lalu tubuhnya melayang di udara. Dari mulutnya keluar asap hitam yang melingkar dan mencoba menyerang kami. Tapi Bu Yati sudah siap. Ia menyiram jasad bayi itu dengan air doa, lalu membongkar peti dan kain kafannya dengan api dupa. Jeritan Mirna menembus langit. Tubuhnya terbakar dari dalam, menghitam lalu ambruk ke tanah. Saat semua selesai, angin berhenti, langit kembali terang. Jasad bayi itu telah berubah menjadi abu dan terkubur kembali dalam tanah bersih. Setelah kejadian itu, Mirna dikabarkan hilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Rumahnya kosong. Mas Agus memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya dan kami kembali ke Jogja, memulai hidup baru. Tapi malam-malam tertentu, kadang angin berembus dingin dan aku masih mencium bau melati yang pernah mengintai rumah kami. Dan aku tahu, arwah anak itu mungkin sudah tenang. Tapi Mirna, dia belum selesai. Waktu berlalu, luka batin perlahan sembuh. Meski tak benar-benar hilang, aku dan Mas Agus membangun kembali kepercayaan yang sempat hancur. Kami menjalani terapi bersama, dan aku memilih memaafkannya. Bukan karena dia tak bersalah, tapi karena aku tak ingin hidup dalam kebencian.
Dari semua kejadian yang kualami, satu hal yang kupelajari adalah pengkhianatan bukan hanya menghancurkan hubungan, tapi bisa membuka pintu bagi kegelapan yang lebih dalam. Mirna bukan hanya merebut suamiku, tapi juga menyerahkan dirinya pada kekuatan yang lebih kejam dari cinta terlarang, yaitu keserakahan. Dalam hidup ini, kita tidak pernah tahu seberapa gelap isi hati seorang. Tapi satu hal pasti, kejahatan yang lahir dari niat busuk lambat laun akan menelan pelakunya sendiri. Dan untuk para istri di luar sana, jangan anggap remeh firasat, karena kadang cinta yang berubah bukan karena waktu, tapi karena ada campur tangan dari dunia yang tak terlihat. Kesetiaan itu diuji saat godaan datang, dan ketika hati manusia membuka ruang bagi kegelapan, maka cinta bukan lagi tentang perasaan, melainkan tentang kekuasaan. Jangan biarkan keputusasaan membuat kita bermain dengan hal yang seharusnya tidak disentuh, karena santet mungkin tak terlihat, tapi akibatnya nyata dan menakutkan. Sekian cerita ini, semoga terhibur. Terima kasih.